سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bapak ana baru wafat, Ustadz. Mohon amalan bagi kami, anak-anaknya, supaya orang tua kami bisa istirahat dengan tenang. Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan orang tua yang sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya. Yang pertama, kau selesaikan utang piutang ayahmu. Karena tuh orang yang punya utang gak bakal istirahat di kuburannya. Nabi SAW dulu tuh, beliau tidak mau mensolatin orang yang mati meninggalkan hutang. Gak mau Nabi SAW. Beliau tanya dulu, siapa yang mau jamin? Ketika ada sahabat mengatakan, aku yang jamin ya Rasulullah SAW, Nabi sholat. Kemudian setelah berapa hari Nabi jumpa sama dia, kau sudah bayarin? Akhirnya dia mengatakan, iya, sudah bayarin. Tuh orang itu baru istirahat dari panasnya uang yang dia hutang itu, sampai kau bayarin baru dingin. Bagaimana dengan orang-orang yang sengaja berhutang dalam kehidupan ini, hutang yang tidak perlu dan penting? Maka kau tuntaskan utang-utang ayahmu. Harus menjual rumah, jual rumah. Ustadz, kita mau nunggu harga mahal. Jangan nunggu harga mahal, kesian bapakmu. Itu duit peninggalan punya bapakmu, bukan punya kau. Sampai utang diselesaikan, wasiat dibayarkan, baru tuh jadi haknya ahli waris. Kadang kala ada anak-anak yang menunda-nunda, Ustadz, eman-eman Ustadz, kita nyicil, kita apa, jangan kau cicil, sudah selesai, bapakmu sudah mati, kau lunasin. Kemudian istighfar buat orang tua. Datang ke kuburannya, ucapkan salam buat dia. Orang tua tuh dengar dan tahu ketika kita mengucapkan salam sama dia. Datang. Kita ini kadang-kala yang udah ngaji jarang ziarah kubur. Setahun sekali belum tentu ziarah kubur orang tuanya. Nabi itu suruh kita ziarah kuburnya. Bahkan Nabi datang tuh ke Baqi tengah malam, kadang-kala beliau datang ke Baqi. Beliau datang ke Uhud tuh. Beliau kunjungin para sahabatnya di Uhud. Beliau kunjungin sahabatnya di Baqi. Kita kadang-kala sudah nggak mau tahu. Udah selesai sudah. Doakan cukup di rumah, ya cukup kau doakan di rumah. Tapi kau perlu datang ke kuburan ayahmu. Kau ucapkan salam kepada ayahmu. Doakan dia di sana. Kemudian kau jaga hubungan baik dengan teman-teman atau kerabat orang tuamu. Banyak anak yang lupa sama saudara-saudara bapaknya atau ibunya kalau sudah meninggal. Kadang kala anak sudah ke Jakarta, padahal dia dari Pekanbaru. Anak tanya, masih sering pulang? Enggak, Ustadz, kata dia, abah ibu sudah meninggal. Taib, emangnya cuma itu keluargamu? Kemana pamanmu? Kemana sepupu-sepupumu? Kemana keponakan-keponakanmu? Mereka adalah kerabat yang perlu kau sambung rahimnya demi orang tuamu. Kita ini kalau berbuat baik sama saudara orang tua kita, sama keponakan abah kita tuh dapat kebaikan kita. Kau sedekah buat orang tuamu. Cari tempat-tempat yang mulia untuk sedekah, untuk wakaf, untuk apa. Semoga Allah mengampuni orang tua kita semua jemaah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Dari perkataan Ibnu Jauzi tadi, apakah seorang muslim dibolehkan untuk berwisata ke tempat-tempat yang bagus pemandangannya bersama keluarga? Jika dibolehkan, seberapa kadarnya? Nah, iya jamaah. Bagaimana dengan kita berwisata? Boleh-boleh aja. Tapi tetap kau dengan niat bukan untuk beristirahat saja. Niatkan di situ untuk mengembalikan semangatmu. Kita berwisata, Ustadz, anak wisata bawa anak-anak supaya anak-anak juga lihat kebesaran-kebesaran Allah. Bawa tuh. Bukan hanya untuk bermain-main. Karena kadang-kala kalau hanya untuk bermain-main, pulang ke rumah, kepingin main-main lagi. Tapi seharusnya kau istirahat santai sebentar, orang butuh istirahat lah.
Makanya kita nggak boleh sholat malam semalam suntuk, nggak boleh. Kita suruh tidur sama Nabi SAW. Nggak boleh kita puasa sunnah sepanjang tahun, nggak boleh. Kita perlu istirahat untuk memotivasi kita lebih semangat lagi beramal. Jadi istirahat itu sejatinya hanya istirahat yang untuk mengembalikan kekuatan kita. Antum sholat nggak semuanya berdiri, antum nanti duduk, antum nanti salam. Makanya kita lihat sholat tarawih disebut tarawih karena ada roha, ada istirahatnya. Jadi istirahat itu untuk mendorong antum untuk lebih semangat lagi. Dan antum kalau mau jalan-jalan, tafadhol jalan-jalan secukupnya. Jangan sampai hidupnya dihabiskan untuk jalan-jalan. Kau ingin menikmati pemandangan, bawa keluargamu. Lihat nih, lihat ikan-ikan di lautan. Tunjukkan anaknya, nak, kau lihat ikan ini. Kau tahu nak, kalau seluruh profesor di Indonesia suruh bikin ikan, gak ada yang bisa nak. Allah nih yang bikin. Maka kau kalau minta-minta saya menciptakan ikan. Barakallahu fikum. Nah, Ustadz, apabila kita berbuat baik kepada orang kafir, apakah kita mendapat amalan atau hanya sia-sia saja, seperti memberi salam, tersenyum, atau membantu suatu pekerjaan? Barakallahu fikum. Subhanallah. Kita berbuat baik kepada orang kafir, nolong orang kafir jamaah, kita akan dapat pahala. Kita itu diperintahkan berbuat baik kepada orang-orang non-muslim selama dia tidak memerangi kita. Allah yang menyuruh kita. La yanhaakumullahu 'anil ladzina la yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kita tuh terhadap orang-orang yang lam yuqatilukum fid din, yang belum memerangi kita dalam agama kita. Kita tahu orang-orang kafir benci sama kita. Tapi selama mereka tidak memerangi kita, mereka tidak mengusir kita, kita berbuat baik sama mereka. Ada pahalanya? Ada pahalanya. Tetap sampai kita berbuat baik kepada seekor anjing pun kita dapat pahala jemaah. Apalagi kepada manusia. Maka jangan sampai salah kaprah dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir. Nah, kita benci dengan orang-orang kafir karena mereka menduakan Allah, karena mereka menistakan Sang Pencipta. Iya, tapi dalam muamalah ya kita hargai mereka. Sesama warga negara kita bantu mereka. Kita kasih, kita punya sesuatu, bahkan kita tunjukkan kepada mereka akhlak mulia Islam, sehingga mereka bisa menerima tuh. Oh, ternyata Islam itu indah. Dan jangan sampai antum menjadi penyebab orang kafir jadi benci sama Islam. Jadi berbuat baik kepada semuanya. Bahkan Nabi mengatakan fi kulli kabidin rotbatin ajr. Di setiap yang berhati masih basah, artinya barang hidup, kau dapat pahala. Maka silakan berbuat baik dan tunjukkan akhlak Islam. Semoga orang itu dapat hidayah lewat amal kebaikanmu. Hadza wallahu a'lam bissawab.